Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Virgo. Berkah semesta apa yang kalian dapatkan di bulan September 2021? Tapi sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya. Sembari saya mengalirkan energi positif ke dalam kartunya. Oke. Berdoa dimulai. Oke, ini saya buatnya sekitar jam 7 pagi. Jadi kalau misalkan ada suara-suara noise lain suara saya harap dimaklumi karena memang uh, kita baru memulai aktivitas ya. Oke. Disclaimer dulu ya, general reading dan fun reading. Kalau resonate mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam bacanya, jika tidak mungkin ya bukan energi kalian tertarik dalam bacaan ini. Walau kalian Virgo, kalian gak boleh baper. Terus ini fun reading, kita ambil baiknya aja ya. Ini bisa terjadi pada saat di awal September, di tengah maupun di akhir ya. Terus jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Tekan tombol loncengnya, dan kalau kalian ingin request tema bisa tulis di kolom komentar ya. Terus yang ingin dapat info mengenai private reading dan juga terapi bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan untuk yang mau mendapatkan gorden dan juga aksesorisnya dengan harga murah dan terjangkau tapi barangnya bagus, bisa cek Shopee saya Panda Gorden. Oke, kalian sudah siap? Jangan di skip ketika saya menshuffle, dan juga iklannya jangan di skip ya. Oke, dimulai. Oke. Oke, ya lagi ya. Oh. Oke. Sekali lagi ya. Berkah semesta untuk zodiak Virgo di bulan September 2021, please clarify. Oke. Oke. Are you ready, Virgo? Oke. The Moon, Queen of Swords, wow, bisa dua gini ya. Oke. The Emperor dan Six of Pentacles. Oke. Virgo, berkah semestanya adalah kamu jadi sosok seseorang yang jauh spiritual ya, lebih mendekatkan diri sama Allah, dan lebih mencari jawaban ke dalam. Dan juga memang mengapa kamu bisa seperti itu ya, karena memang suara ayam, karena memang kamu pernah punya permasalahan dalam hal perasaan ya dengan seseorang, dan kamu menyadari bahwasanya memang gak ada jalan yang terbaik lagi selain kita kembali sama Allah ya. Terus kamu juga jadi sosok seseorang yang jauh lebih bijaksana, lebih diplomatis, lebih lebih mengerti maunya orang, perasaan orang gitu kan, tapi ya fleksibel gitu kan. Terus walaupun kamu memang lagi banyak beban, tapi kamu bisa membagi itu, terutama ini dalam hal keuangan ya. Dalam artian ketika kamu memang lagi ada permasalahan yang begitu berat dalam hidup kamu, terutama dalam menjalani kehidupan kamu ya, kamu praktek dari kamu masuk ke dunia spiritual nggak cuman teorinya aja, seperti misalkan ibadah, sholat, zikir gitu-gitu kalau yang muslim ya, tapi prakteknya juga ada gitu loh, yaitu ya kamu lebih jadi orang yang dermawan, berbagi gitu kan dengan orang banyak gitu kan. Padahal sebenarnya nih beban kamu nih banyak gitu, tapi ya memang kamu akhirnya bisa mengurai beban itu satu persatu. Dan yang lebih utama sih kalau yang saya lihat memang kuncinya ada di The Moon dan di Six of Pentacles ya gitu.
ya disyukurin aja. Kenapa? Karena mungkin ada permasalahan percintaan yang akhirnya kamu bisa masuk ke dunia spiritual gitu kan. Dunia spiritual dimana kita nggak kenal agama, kita nggak kenal ras segala macam, tapi lebih eh, ke dunia atau on tracknya Allah, dan nggak cuman buat diri kita tapi kita outputnya tuh ada gitu loh ya. Kita kasih sayang sama sesama manusia, sesama hewan, benda mati gitu kan, tumbuhan. Terus ya nggak cuman teorinya aja gitu ya, tapi lebih ke praktek dimana memang kita bisa lebih banyak membantu orang lain gitu kan. Kita lebih lebih apa ya, misalkan kalau yang tadinya judes gitu kan, nggak mau senyum, maunya ditegur duluan, kita jadi lebih banyak senyum ke orang, kita jadi ramah, kita jadi baik gitu kan. Ada orang yang minta tolong kita bantuin gitu, nggak egois, nggak selfish, segala hal yang baik-baik kalau dunia spiritual itu ya. Dan memang nggak mengkotak-kotakan agama ya. Oke, kita rapikan dulu. Jadi kalau yang saya rasain sih memang lebih ke sisi spiritual ya, dan prakteknya ya, itu berkah semesta untuk zodiak Virgo ya gitu. Jadi benar-benar lebih ke sisi spiritual dan prakteknya. Oke, kita lihat untuk bottom of the deck. Di sini ada Two of Swords ya, terus ada The Hangman ya, ada Ace of Sword, sorry ada suara keran ya. Terus di sini ada King of Pentacles ya. Di bulan September juga Virgo sedang dihadapkan atau diberi pilihan, atau diberi dua pilihan oleh Allah dan alam semesta. Namun dia tetap sabar gitu kan, dan dia sedang menimbang-nimbang mana yang mau dia putuskan. Di bulan September juga dia jadi sosok seseorang yang enggak pemikirannya sempit gitu ya. Dia lebih luas pemikirannya, lebih bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu kan. Dan memang di bulan September ini nanti dia akan mulai untuk berkomunikasi ya, untuk mulai berkomunikasi, terus menyampaikan ide-idenya dia, dan memang akhirnya dia bisa mencapai tingkatan dimana dia menjadi sosok King of Pentacles ya. Mungkin dari ide-idenya dia yang dia bisa mengkomunikasikan dan mewujudkan ide-idenya ya, dia jadi punya kemapanan finansial gitu loh ya. Dia punya kemandirian finansial, dia punya kemapanan, dia punya keberlimpahan finansial dan lain-lain ya, yang berhubungan dengan keuangan. Terus dalam hal perasaan, karena dia memang sudah masuk ke dunia spiritual, dia sudah memutuskan untuk move on ya. Kalau yang saya lihat, yang saya rasain ini baru aja dapet ya, dia mau memulai suatu hubungan baru ya, tapi perasaannya diperbaruin dulu gitu loh ya. Dia nggak mau lagi ingat-ingat yang lalu, nggak mau lagi melihat ke belakang gitu. Dan memang karena dia apa ya, lebih banyak memberi daripada menerima gitu loh ya. Dia memang jadi sosok King of Pentacles, tapi dia tahu nih kapan dia harus bersedekah, kapan dia harus beli kebutuhan pokok, kapan dia harus memanjakan diri. Jadi benar-benar keuangannya itu benar-benar bisa distabilkan gitu loh ya. Dan dalam masalah hati memang dia lagi bingung, dalam artian ketika dia ingin memulai suatu hubungan baru, dia harus melepaskan ya, dia harus melepaskan sesuatu yang udah nggak layak lagi gitu loh. Dalam artian ya udah, gue mau punya perasaan baru dengan orang lain ya, berarti gue harus melepaskan perasaan gue, atau harus bisa bersih dari perasaan-perasaan saya di masa lalu gitu loh ya. Dimana kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, memang kita harus melepaskan sesuatu memang yang mungkin itu sudah enggak baik buat kita ya. Selain kamu jadi King of Pentacles ya, usaha kamu memang membuahkan hasil nih Virgo ya. Kamu dengan ulet, kamu dengan tekun, akhirnya ya keuangan kamu tuh bisa bisa mencapai tahap kemakmuran finansial ya. Dan memang kamu mau menutup siklus yang gak baik itu gitu loh ya, siklus mungkin dengan mantan kamu, atau kamu punya siklus inner child atau trauma masa kecil yang memang kamu mau tutup semua itu ya. Kamu mau membuka siklus yang baru, hidup yang baru gitu kan, gak mau lagi terkenang masa lalu. Dan memang untuk hal keuangan, walaupun jalannya lama tapi pasti slow but sure ya untuk keuangan. Dan
karena kamu lebih memilih jalan kebaikan gitu kan, jalan spiritual, uh, kamu melakukan hal baik, doa, usaha, perbuatan baik, ya memang kamu akhirnya akan mendapatkan karma baik. Di bulan September akan ada yang menikah, atau kalau misalkan nggak menikah ya kamu mungkin bisa, sebentar ya guys ya. Oke, tadi tuh ada ulat kecil ya gitu, warnanya orange. Oke. Dan memang karmanya adalah kamu akan menikah. Ada yang merencanakan menikah di beberapa zodiak Virgo di bulan September, atau kalau misalkan kalian lagi pendekatan ya mungkin ke pacaran. Kalau yang dari pacaran mungkin kalian bisa ketunangan, dan yang tunangan di bulan September kalian bisa ke tahap pernikahan. Aminin aja ya gitu loh. Ini hal yang sangat baik ya gitu. Jadi sudah kemapanan finansial dan ada yang memang meresmikan hubungan. Oke, sekarang kita ke monologi berkah semesta untuk zodiak Virgo di bulan September 2021. Oke, berkah semestanya adalah take time to breathe out. Ketika kamu memang sudah melewati semua hal-hal yang gak enak, baik itu melawan masa lalu, bukan melawan ya, tapi mengobati masa lalu, mengobati trauma masa kecil, inner child, banyak banget beban di pundak kamu, terus ya akhirnya kamu sudah mencapai hal-hal yang memang layak untuk kamu gitu loh ya. Kalau kamu sudah mencapai itu, waktunya kamu untuk bernafas sejenak gitu loh ya, benar-benar berkontemplasi, introspeksi juga ya, lepasin deh semuanya beban-beban gitu ya. Dan memang nggak ada yang di setting atau di apa ya, di setting gitu-gitu aja gitu, sedih terus bahagia terus, enggak. Memang hidup itu kan kayak ombak ya, kadang naik kadang turun, kadang biasa aja gitu. Jadi memang nggak ada yang di setting tetap gitu, yang kecuali kematian pasti ya itu. Oke. Dan memang ini bener-bener lagi kenceng-kencengnya nih energi emosi gitu kan. Emosi itu kan nggak cuma sedih aja, tapi bahagia juga ada ya gitu. Oke. Dan tapi ingat bahwasanya memang kamu nggak bisa gitu-gitu terus nih ya, harus keluar dari zona nyaman. Ya itu tadi, zona nyamannya ya mungkin kamu mulai membuka hati karena mungkin kamu udah nyaman di dunia spiritual. Gue maunya nyaman dengan diri gue sendiri, jangan gitu loh, karena hidup itu kan ya berpasang-pasangan gitu ya. Jadi harus kamu harus membuka hati gitu kan, mulai ngincer-ngincer, atau kalau yang udah nikah gitu kan ya hubungannya diperbaharuin, cintanya diperbaharui, misalkan ngajak makan, ngajak apapun gitu kan. Ini loh, ini ulet kecil ini aku, sorry ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan ya memang ini memperkuat kartu The Hangman ya tadi, look at the bigger picture. Jadi kamu menjadi sosok seseorang yang jauh lebih bisa melihat sudut pandang yang berbeda, perspektif yang jauh lebih luas gitu kan, perspektif yang jauh lebih berbeda, nggak katak dalam tempurung gitu kan, nggak sempit gitu kan. Ibaratnya tuh kalau mainnya tuh yang jauh dan pulangnya tuh malam gitu loh ya, nggak nggak di rumah aja gitu kan. Tapi kalau di rumah juga, kalau dia belajar, dia cari info segala macam, dia nggak kuper gitu kan, nggak picik gitu kan, tergantung dari orangnya ya. Dan memang a new start is coming, hal baru akan datang gitu ya. Itu tadi mungkin kamu menutup siklus lama yang nggak baik, jadi orang yang jauh lebih baik. Terus kamu juga punya pengharapan, selain kamu doa, usaha, dan berbuat baik ya, kamu punya ekspektasi atau pengharapan karena kamu yakin gitu loh ya, kalau misalkan ekspektasi dan atau pengharapan itu punya kekuatan untuk merubah gitu loh ya. Jadi memang pol-polan, gue yakin kok gue bakal bahagia, gue yakin gue nggak selamanya, gue yakin gue akan dapat apa yang gue mau segala macem ya. Dan di sini ada a win-win outcome is forecast ya, memang di sini timbangan ya, dan kamu itu memang akan menemukan jalan keluar yang memang menguntungkan. Dalam artian gini, kalau misalkan kamu menemui suatu permasalahan gitu kan, ya itu memang jalan keluarnya adalah menguntungkan kedua belah pihak. Kalau misalkan dalam hal pekerjaan mungkin deal-dealan untuk proyeknya ya baik gitu kan. Terus ya memang tendernya gitu segala macam. Dan ini sebenarnya saya udah mau stok di sini, tapi entah kenapa nih mau ngambil yang ini gitu loh. Di sini ada you and your loved ones are safe ya, memang udah waktunya
kamu kalau misalkan mau membuka hati untuk orang lain, udah waktunya yang aman gitu loh ya di bulan September ini. Dan memang kamu akan mendapatkan siklus percintaan yang baru ya, karena memang perasaan kamu sudah diperbaharui. Oke, sekarang kita ke Romance Angel. Berkah semesta untuk zodiak Virgo di bulan September 2021. Oke ya, kita cek. Oke, let's go off control issue. Ya memang kamu harus bisa keluar dari permasalahan pribadi kamu, yaitu tadi inner child, terus sudah gitu memori di masa lalu. Ya kamu bersihin dulu, kamu healing dulu, kamu rilis dulu. Kalau kamu memang membutuhkan terapi ya bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kita akan gunakan terapi self dengan teknik tapping ya. Ya benar, permasalahan pribadi kamu terutama percintaan itu memang ada di finance and career. Jadi tapi di bulan September ini kamu jangan khawatir Virgo, kamu akan menarik lagi rodanya ke atas ya, keuangan kamu akan baik kembali, bahkan kamu keberlimpahan jadi King of Pentacles karena kamu banyak memberi ya. Terus kamu menjadi orang yang pemikirannya lebih terbuka ya, dan memang kamu harus memberikan kesempatan kepada hubungan percintaan kamu ya. Jangan trauma, jangan gimana-mana, belum tentu kok orang yang hadir dalam kehidupan kamu next itu adalah orang yang sama dengan mantan kamu. Dan kamu memang nanti akan sama-sama punya chemistry, tapi kamu harus lebih mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu gitu loh ya. Ya. Terus very soon, clearly di saatnya memang kamu harus segera memutuskan gitu loh. Kamu maunya sama siapa ya. Terus jangan ada lagi cinta tidak berbalas. Jadi benar-benar yakinkan kalau memang orang yang kamu dilingkan itu benar-benar sayang sama kamu juga gitu. Kalau nggak mau ya udah, misalkan gitu, lo mau nggak sama gue kayak gini, kalau lo mau hayu, kalau nggak ya udah gitu. Jangan pakai topeng, jangan misalkan lo cuman ada maunya segala macem. Pastiin dulu ya. Dan memang ternyata orang yang datang nanti, orang baru itu adalah memang cinta sejati kamu ya. Itulah kalau kita memang mau diuji sesuatu ya, mau dapat sesuatu memang harus diuji dulu gitu loh. Kamu kehilangan sesuatu, terutama misalnya pasangan, ya mungkin Allah akan memberikan pengganti yang jauh lebih baik gitu loh ya. Dan di sini ada heart to heart conversation ya, dibutuhkan pembicaraan atau komunikasi dari hati ke hati ya gitu loh. Jadi biar hubungannya tuh langgeng, baik-baik aja, akur-akur aja. Untuk self care-nya, oke. Sorry ya guys, saya belum bisa beli kartu baru lagi karena memang saya lagi fokus di YouTube-nya gitu loh ya. Ini saya lagi fokus untuk ngejar yang $100 dulu, 1,3 juta dulu ya. Biar bisa dicairkan, saya mau berekspansi keluar rumah gitu loh ya, mau membangun komunitas dari mulai hal yang kecil. Terus kalau ada pasien, kalau mau ke rumah saya jadi biar lebih nyaman kalau saya punya tempat sendiri. Kalau di sini nggak kondusif ya, nggak begitu kondusif. Oke. Di sini ada abundance planning ya, kamu diminta untuk merencanakan keberlimpahan kamu terutama dalam hal uang, yaitu tadi ya. Kalau kamu punya perencana, punya planning, ditulis ya, itu akan salah satu hal yang bisa mewujudkan sebenarnya ya, ditulis ya. Jadi ketika kamu punya uang yang berlimpah ya kamu tinggal ngejalanin aja rencana-rencana kamu, misalkan buat orang tua, buat anak yatim, buat diri kamu sendiri, buat traveling segala macem. Read, banyak membaca ya gitu. Terus udah gitu di sini ada make a meal ya, mungkin kamu bisa membuat masakan ya di waktu luang. Clear your energy field ya, coba kamu membersihkan energi yang ada di sekeliling kamu, entah di rumah, di kamar, di kantor gitu, pokoknya dimanapun kamu berada ya. Terus udah gitu health check up ya, coba kamu ke dokter general check up atau ke klinik gitu ya. Cek ada nggak gangguan dalam tubuh kamu, dan coba kalau kamu udah lagi sendiri berbanyak bernafas yang dalam ya, karena beda bernafas biasa aja sama bernafas yang dalam itu beda. Waktunya kamu me time, alone time dengan diri kamu sendiri, yaitu tadi ya, biar lebih bisa
memfilter mana yang baik mana yang enggak gitu kan, yang baik dipertahankan, yang enggak dibuang. Flow like water, biarkan semuanya mengalir seperti air ya. uh, itu tadi, nothing is yet set in stone, karena memang hidup itu ya kadang naik kadang turun kadang biasa aja, memang disettingnya seperti itu, nggak ada yang tetap gitu, jadi ikutin aja arusnya seperti air ya. Terus di sini untuk soul journey. Oke, berkat semestanya adalah envy. Kamu menyadari bahwasanya semua orang itu sama, tapi yang membedakannya itu cuman apa sih, tantangan hidup ya gitu. Oke. Jadi jauh lebih bisa jujur sama diri kamu sendiri dan orang lain ya, mungkin karena kamu selama ini dipendem aja tipenya ya gitu. Terus indecision ya, kamu bisa memutuskan ya, dan kamu lebih menggunakan intuisi kamu untuk menjalani hidup dalam hal dalam semua hal di aspek kehidupan kamu gitu loh ya. Kamu jadi jauh lebih banyak bersyukur gitu ya. Dan memang karena kamu lebih banyak bersyukur, dari hal kecil aja kamu syukurin, maka nikmatnya ditambah, makin lama akhirnya kamu mendapatkan keberlimpahan ya, juga kesuksesan. Nah, oke. Kartu ini memperkuat kartu Six of Pentacles ya. Service, kamu jadi lebih banyak membantu orang lain ya, karena memang kita kalau tipe-tipenya nih, sebagian besar yang saya rasain Virgo senang gitu ngebantu orang lain ya, karena memang ada hal-hal yang nggak bisa dibayar dengan uang. Kalau kamu mau ikut jadi donatur Jumat Berkah, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Di sini ada perseverance, dimana memang I know that I can do whatever I set my mind to, dimana memang kamu tahu bahwasannya saya bisa melakukan apapun yang ada di pikiran saya gitu. Ketika saya punya pikiran A, ya saya lakuin, saya wujudin gitu loh ya. Nggak ada lagi kekhawatiran ya dalam hidup kamu gitu kan. Terus jadi orang yang jauh lebih empati, karena kamu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang orang lain ya. Itu baik banget. Dan akhirnya wow, Virgo coba ya, ada gratitude, ada abundance, ada sukses, dan ternyata happiness ya. Jadi orang itu kalau udah sukses belum tentu bahagia, tapi kalau bahagia bisa jadi sukses ya. Intinya itu kita bahagia dulu baru bisa mendapatkan kesuksesan. Kita tenang dulu, bahagia dulu, nariknya gampang, dan semua serahin sama Allah ya. Surrender to the divine. Jadi benar-benar memang waktunya Allah aja ya. Yang penting kamu fokus doa, usaha, dan berbuat baik ya. Jadi jauh lebih sabar ya, dan memang trust ya, intuition gitu loh. Kamu jadi intuisinya jadi lebih tajam, seperti yang tadi indecision dalam hal mengambil keputusan hidup. Kamu juga kamu menggunakan intuisi, inner voice ya, kata hati, karena memang kata hati itu datangnya dari Allah ya. Tadi saya mau berhenti, cuman di sini ada judgment ya, di sini ada judgment. Karmanya karma baik memang, karena kamu sudah menanam hal-hal yang baik. Oke. Terus di sini ada seksi love. Berkah semesta untuk zodiak Virgo di bulan September 2021, please clarify. Oke. Give each other space, kasih ruang untuk orang lain ya. Mungkin selama ini kamu maunya tuh orang tuh sama kamu aja, ngikutin kamu aja. Kasihlah ruang biar dia bisa me time. Kan kamu juga bisa ngerasain me time tuh kan, dengan diri kamu tuh rasanya enak banget ya. Sebagian besar dari Virgo saya ngerasain kamu tuh orangnya sensitif gitu, tapi di bulan September ini kamu bisa mengemas rasa sensitivitas kamu itu dengan baik ya. Choose love ya, memang akhirnya kamu bisa memilih cinta kamu ya gitu. Ini salah satu berkah semestanya ya. Kamu mau memulai hubungan dengan orang lain, tapi ya kamu memilih untuk memperbaiki perasaan kamu dulu gitu ya, nggak mau yang hal-hal lama terbawa. Be gentle with yourself ya. Kamu akhirnya bisa menjadi orang yang lebih berani sama diri kamu, terus bisa meningkatkan energi kamu gitu kan.
Dan di sini kartunya memperkuat nothing is yet set in stone ya. Memang hidup itu nggak di setting seperti batu, nggak gitu-gitu terus, sedih terus, bahagia terus, enggak, tapi memang bergelombang seperti ombak ya. Di sini ada gambar ombak, di sini ada gambar air laut ya. Memang ikutin aja arusnya gitu, flow like water gitu, seperti air ya. Terus kamu jadi lebih bisa menerima diri kamu sendiri. Terimalah diri kamu dengan kekurangan dan kelebihannya gitu kan. Kamu hebat bisa melalui ini semua ya. Terus kalau memang ada yang butuh pertolongan ya udah dibantuin ya gitu loh, karena kamu memang jadi orang yang jauh lebih banyak membantu orang lain gitu loh ya. Terus waktunya kamu untuk stop menunda-nunda waktu. Nih mungkin kamu salah satunya ya, menunda waktu, bisa juga menunda-nunda masalah ya. Diminta untuk jangan menunda-nunda apapun ya. Trust your intuition. Di sini memang ada trust juga ya. Benar-benar kamu menggunakan intuisi kamu dalam menjalani semua aspek kehidupan kamu, dan jadi pembimbing dalam mengambil keputusan juga. Kamu lebih percaya dengan kata hati kamu. Jangan membanding-bandingkan hidup kamu ya dengan orang lain. Semua itu sama. Tadi seperti yang saya bilang, I'm the same. Jangan membanding-bandingkan atau apalagi punya rasa iri. Ya memang kamu sama orang lain, tapi yang membedakan itu ya memang tantangan hidup kamu, dan akhirnya kamu berhasil ya. Kamu berhasil, kamu bisa merayakan percintaan kamu karena kamu memang akhirnya menemukan orang yang bisa membahagiakan diri kamu, dan kamu pun bisa membahagiakan orang yang kamu dilingkan. Oke? Sekian untuk readingan zodiak Virgo. Berkah semesta apa yang kalian dapatkan di bulan September 2021 sudah selesai. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan. Terima kasih atas kebaikan kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.